Hai, balik lagi dengan saya Salma Azhar Fadilah dengan NPM 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai XBRL. Apa itu XBRL? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Kita tonton videonya sampai akhir, yuk! Extensible Business Reporting Language atau yang disingkat dengan XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. XBRL saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, regulator, sekuritas, data provider, dan perpajakan. Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBRL karena memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyempurnakan proses pengumpulan data, pelaporan emiten supaya lebih efisien, komprehensif. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk-produk data yang kami tawarkan kepada investor, institut, dan swasta. Lalu yang ketiga, memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. Alur kerja singkat pengembangan pelaporan berbasis XBRL bisa dilihat pada gambar, yaitu yang pertama regulator itu standar akuntansi dan pelaporan membuat taksonomi IDX. IDX menciptakan taksonomi berdasarkan standar akuntansi dan pelaporan, lalu disusun oleh emiten, yaitu emiten mengisi informasi pelaporan ke dalam instance dokumen, lalu hasilnya dimuat dalam sebuah dokumen, yaitu instance dokumen. Bagaimana sih XBRL bekerja? XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda atau disebut tag yang dapat diidentifikasikan atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. XBRL melakukan tag atas semua informasi yang berfungsi. Contohnya itu yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barcode. XBRL ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Yang keempat, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan. Yang kelima, mengurangi input ulang data. Yang keenam, berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet. Yang terakhir, ada standarisasi format pelaporan. Siapa sih yang akan diuntungkan dari penggunaan XBRL ini? Yang pertama yaitu perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Dengan menggunakan XBRL, sebuah laporan keuangan disusun lebih efisien, tidak memakan lebih banyak waktu. Yang kedua yaitu analisis, investor, dan regulator. Dengan menggunakan XBRL dapat meningkatkan distribusi dan penggunaan informasi di dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada penerbit keuangan dan data agregator, yaitu dengan adanya XBRL lebih efisien dalam pengumpulan data, mengurangi biaya yang berhubungan dengan penyesuaian, pemutakhiran data feed. Yang keempat, independent software vendors. Hampir semua produk perangkat lunak yang mengekspor informasi keuangan bisa menggunakan XBRL untuk melakukan ekspor dan impor data. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL ini, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut, telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan dan dinamakan dengan taksonomi. Taksonomi XBRL adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL. Kamus ini adalah skema kategorisasi yang mendefinisikan tag khusus untuk setiap elemen data keuangan. Contohnya laba bersih. Yurisdiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL dinamakan berbagai instan dokumen.
Informasi yang terdapat dalam instan dokumen dapat digunakan secara interaktif sebab data dalam instans dokumen tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Struktur XBRL memungkinkan penanganan yang sangat efisien atas data bisnis dengan menggunakan aplikasi komputer. Kemampuan ini mendukung semua kinerja yang terlibat dalam menyusun, menyimpan, dan menggunakan data bisnis. Informasi tersebut dapat dikonversi menjadi XBRL oleh proses pemetaan sesuai atau yang dihasilkan dari perangkat lunak. Kemudian informasi tersebut dapat dicari dan dianalisa dengan sebuah perangkat lunak komputer. Oke, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.